Assalamualaikum semuanya. Bila saja Abu Nawas ingin hidup kaya, tentu dengan mudahnya ia bisa mewujudkan. Bagaimana tidak? Berbagai posisi jabatan menteri telah Baginda Raja tawarkan, tapi Abu Nawas selalu menolaknya. Padahal kalau ia mau, ia akan mendapatkan gaji besar tiap bulannya. Belum lagi hadiah pundi-pundi uang emas yang sering ia dapatkan dari Baginda Raja. Namun hadiah tersebut tidak ia gunakan sendiri, melainkan ia sedekahkan kepada para tetangganya yang miskin. Abu Nawas bukanlah tipe orang yang suka menumpuk-numpuk harta. Ia adalah sosok yang dermawan dan memilih hidup sederhana. Lantaran sudah biasa hidup pas-pasan, Abu Nawas tidak pernah mengeluh. Hanya saja hal yang demikian tentu saja berbeda dengan sang istri. Istrinya kadang-kadang mengeluh dengan kondisi ekonominya yang serba pas-pasan. Suatu hari istrinya berkata kepada Abu Nawas, "Wahai suamiku, sampai kapan hidup kita terus-terusan seperti ini? Mengapa tidak kau terima saja tawaran Baginda Raja untuk menjadi menteri? Tentu keadaan ekonomi kita akan jauh lebih baik." Dengan lemah lembut Abu Nawas menjawab, "Wahai istriku, tapi aku hanya mengabdi kepada Allah saja. Itulah kenapa aku tidak mau menjadi menteri." Tanpa diduga, respon sang istri membuat Abu Nawas kaget. "Ya sudah, kalau begitu mintalah upah kepada Allah," jawab istrinya dengan ketus. Dasar Abu Nawas bukannya menenangkan hati istrinya, ia malah sengaja mengerjai sang istri. Ia pun segera keluar dan bersujud di halaman rumahnya. "Ya Allah, berilah hamba upah 100 keping perak," teriak Abu Nawas berulang-ulang. Tentu saja tingkah Abu Nawas ini mengundang perhatian tetangga sekitarnya. Ada yang merasa kasihan, ada juga yang menganggapnya gila. Tapi ada salah satu tetangganya yang ingin mengerjai Abu Nawas. Ia pun melemparkan uang 100 keping perak tepat mengenai kepala Abu Nawas. Abu Nawas yang dalam keadaan sujud langsung merasa kesakitan. "Aduh, siapa sih yang menimpuk?" ucap Abu Nawas sambil memegang kepalanya yang sakit. Tapi begitu melihat timpukan tersebut adalah kepingan uang, rasa sakitnya mendadak hilang. Abu Nawas pun langsung membawa lari uang itu ke dalam rumah. Dengan teriak penuh gembira, Abu Nawas berkata kepada istrinya, "Hai istriku, aku ternyata memang wali Allah. Ini upahku dari Allah." Sang istri tak kalah senangnya begitu suaminya menyerahkan uang tersebut. Sementara tetangganya yang mengerjai Abu Nawas itu tidak terima. Niatnya mau mempermainkan Abu Nawas, malah ia sendiri yang rugi. Akhirnya ia pun langsung mendatangi rumah Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kembalikan uangku," ucapnya sewot. "Uang? Uang yang mana?" tanya Abu Nawas pura-pura tidak tahu. "Uang yang aku lempar waktu kamu teriak-teriak di depan rumah," jawab tetangganya. "Oh, tidak bisa. Itu uang pemberian dari Allah. Aku kan tadi berteriak minta uang kepada Allah. Dan uang yang jatuh itu pasti jawaban dari Allah," sahut Abu Nawas berkelit. Mendengar jawaban Abu Nawas, tetangganya itu menjadi marah. Ia tidak terima uangnya diambil oleh Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, aku akan melaporkanmu ke Tuan Hakim dan aku akan menuntutmu. Ayo kita pergi ke pengadilan," ajak tetangganya itu penuh emosi. "Baik, ayo kita ke pengadilan," tantang Abu Nawas. "Tapi aku tidak pantas ke pengadilan kalau keadaanku seperti ini. Aku tidak punya kuda dan pakaian bagus.
Pasti hakim akan berprasangka buruk pada orang yang miskin, tukas Abu Nawas. Maksudmu apa Abu Nawas? Tanya sang tetangga tak mengerti. Pinjamkan aku jubah dan kudamu, jawab Abu Nawas. Demi uangnya kembali, sang tetangga itu pun rela meminjamkan jubah dan kudanya. Kamu akan merasakan akibatnya Abu Nawas. Kamu pasti akan dihukum karena telah merebut uangku, kata si tetangga dalam hati. Tak lama kemudian mereka berdua pun sampai di pengadilan. Lalu keduanya menghadap Tuan Hakim. Di hadapan Tuan Hakim, tetangganya Abu Nawas segera mengadukan kasusnya. Ia bercerita secara detail mengenai kejadiannya. Oh, seperti itu. Saya mengerti. Tapi saya belum bisa memutuskan kasus ini bila mengambil keterangan hanya dari satu pihak, ujar Tuan Hakim. Saya juga ingin tahu keterangan dari pihak Abu Nawas. Dengan begitu, saya bisa memutuskan dengan seadil-adilnya. Sekarang, apa pembelaanmu? Tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. Tetangga saya ini gila Tuan Hakim, jawab Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, tetangganya langsung emosi. Hei Abu Nawas, kamu jangan kurang ajar, bentak tetangganya. Keduanya pun segera dilerai oleh Tuan Hakim. Tolong, hormati ruang sidang. Ini bukan pasar, hardik Tuan Hakim. Bila kalian mau meneruskan sidang ini, ikuti aturan tata tertibnya. Si tetangga Abu Nawas pun langsung terdiam. Baiklah, sidang kita teruskan. Tadi kamu mengatakan kalau tetanggamu itu gila. Apa buktinya? Tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. Begini Tuan Hakim, ia pikir segala yang ada di dunia ini adalah miliknya. Coba saja tanyakan padanya tentang jubah yang saya pakai dan kuda yang saya kendarai. Pasti semua diakui sebagai miliknya, apalagi uang saya, kata Abu Nawas menjelaskan. Dengan kaget sang tetangga pun berteriak, tetapi itu semua memang milik saya Tuan Hakim. Tuh kan, betul kan apa kata saya? Semuanya pasti diakui olehnya, ujar Abu Nawas kepada Tuan Hakim. Karena dirasa bukti-bukti sudah cukup, maka Tuan Hakim memutuskan bahwa Abu Nawaslah yang berhak atas uang tersebut. Setelah selesai menjalani persidangan, keduanya pun disuruh pulang oleh Tuan Hakim. Di tengah perjalanan, si tetangga meminta maaf kepada Abu Nawas. Saya mengaku salah Abu Nawas. Awalnya saya memang berniat mengerjai kamu. Tapi ternyata kamu lebih cerdik dari yang kuduga. Uang yang 100 keping perak aku ikhlaskan untukmu. Keduanya pun akhirnya berjabat tangan dan saling bermaafan. Kemudian mereka berdua masuk ke rumahnya masing-masing. Tapi tidak berapa lama tetangga Abu Nawas itu kembali ke rumah Abu Nawas. Hei Abu Nawas, kembalikan baju yang tadi kamu pinjam, teriaknya dari luar rumah Abu Nawas. Iya, nanti aku kembalikan. Besok mau aku pinjam sebentar untuk kondangan, jawab Abu Nawas dari dalam rumahnya. Dasar Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.